Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa, beribadah di bulan suci Ramadan ini dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswa SMP Citra Nusa, alhamdulillah kita sudah di materi terakhir, Kang ya. Materi terakhir di Sanlat Online ya. Tetap online. Kita di channel yang sama nih. Channel yang sama di Sanlat Online SMP Citra Nusa. Iya, betul sekali. Sekarang sudah menginjak di 10 terakhir. Nah, itu dia nih. Kalau kita review 10 pertama apa? 10 pertama itu Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmatnya untuk kita. Iya. Kemudian 10 hari yang kedua Allah Subhanahu wa taala membukakan maghfirah untuk kita. Ampunan ya. Ampunan, subhanallah. Ini luar biasa ya buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di 10 hari kedua dan di 10 hari yang ketiga yaitu itqum minan nar. Di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita semuanya kita itu akan dijauhi dari siksa api neraka. Wow, subhanallah. Nah, gitu nih. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa sih amalan yang terbaik di 10 hari Ramadan itu, Kang Aden? Iya. Amalan yang terbaik di 10 hari terakhir di bulan Ramadan banyak sebetulnya amalan-amalan yang harus kita lakukan semestinya. Kalau memang pada Ramadan ini memang berbeda dibanding dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya kita lakukan. Yang sekarang ini lagi pandemi ya. Iya, pandemi. Alhamdulillah tentu kita senantiasa sebagai makhluk Allah senantiasa mengambil hikmahnya, Biasanya kalau kita 10 terakhir itu sedang sibuk-sibuknya belanja baju lebaran ya. Betul. Itikaf di mall. Iya. Itu yang kita lakukan, bahkan mungkin sedang mudik di perjalanan. Nah, itu juga. Nah, tentu ini yang kita ambil hikmahnya. 10 hari terakhir ini tentu kita akan lebih fokus lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentunya apa? Yang pertama, kita tingkatkan kualitas kita. Kualitas beribadah kita. Tidak malah kendor. Ya, tidak malah kendor. Salat duhanya yang tadinya 4 rakaat jadilah 8 rakaat. Subhanallah. Gitu. Tadarus Al-Qur'annya yang tadinya cuma 1 juz per hari 2 juz, 3 juz, dipertingkatkan lagi. Jadi bukan malah dihilangkan, bukan malah untuk bermain-main di 10 terakhir ini. Justru Rasul mengencangkan ikat pinggangnya untuk apa? Untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tahajudnya ya lebih lama lagi, lebih banyak lagi. Nah, tentu berkaitan dengan ini kan banyak kalau 10 terakhir zaman dulu itu bukan zaman dulu ya. Sebelum-sebelumnya itu banyak orang yang beritikaf. Iya, mencari Lailatul Qadar. Wah, subhanallah. Ini tentu barang langka sebetulnya. Iya. Kita sebagai umat muslim tidak hanya ekonomi saja yang efektif efisien. Betul. Ibadah juga harus efektif efisien. Iya, bagaimana kita mengetahui ibadah mana saja yang mestinya mudah kemudian banyak sekali pahalanya. Betul. Ya, banyak sekali pahalanya. Setahun sekali kita. Dan bahkan mungkin belum tentu kita menemukan tahun depan. Betul. Allahu Akbar. Nah, jadi mungkin intinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengobral pahala nih ya. Kalau di mall-mall itu mengobral diskon. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sedang mengobral pahala dan insya Allah pahalanya ini luar biasa. Bahkan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya
Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar. Oh, subhanallah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar ini. Disebut dengan malam Lailatul Qadar karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, sebelum kemudian dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, malam turunnya Al-Quran itu merupakan malam kemuliaan. Masya Allah. Nah, ayat keduanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Jadi Allah bertanya, gitu kan, pengen tahu nih, penasaran gak sih? Gitu ya. Malam kemuliaan itu apa sih? Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin. Satu malam kita dapat pahala 1000 pahala 1000 bulan. Satu malam kita dapat pahala 1000 bulan. Itulah yang disebut ibadah yang efektif ya. Ibadah efektif, luar biasa, dan belum tentu ya umur kita sampai 1000 bulan. Emang kalau 1000 bulan itu berapa dikonversi ke tahun itu berapa lama, berapa banyak? Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Khusus di malam Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad. Dan itu hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bangga ya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak juga sholawat. Nah, betul. Selain kita beribadah yang tadi disampaikan oleh Kang Ade, kita juga harus banyak-banyak membaca salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Dan ternyata ya malam Lailatul Qadar ini juga turun para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun para malaikat dan roh, yaitu Jibril, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua urusan manusia. Bayangkan, urusan kita sudah ada yang ngatur. Diatur sudah. Jadi nggak usah galau, Tidak usah galau. Doa-doa kita makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nunggu apa lagi kalau kita sia-siakan malam 10 hari di bulan Ramadan? Yang rugi adalah kita sendiri. Betul tidak kan? Betul. Apalagi sedang kita pandemi ini, perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Supaya virus ini senantiasa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah, cepat dan kita berlalu. bisa beraktivitas kembali. Betul banget. Udah kangen kan sama kita? Iya. Insya Allah ya. Kita akan bertemu kembali 10 hari terakhir di luar Ramadan. Perbanyak ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah pun menegaskan di dalam surah Al-Qadar ayat kelimanya, salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu kesejahteraan malam itu sampai terbit fajar. Bayangkan adik, malaikat turun mendengar doa-doa kita, mencatat amal ibadah kita, seolah-olah ibadah kita selama 83 tahun 4 bulan, lalu kemudian sampai terbit fajar. Doa-doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengaminkan langsung para malaikat. Masya Allah. Masya Allah, inilah ya, bagaimana Allah sangat sayang sekali sama umat Nabi Muhammad ini. Luar biasa sekali Allah menurunkan hari-hari yang mulia ini kepada kita. Tentu kita ini tidak boleh melewatkannya sedikit pun. Ya, maka kencangkanlah ibadah kita di hari-hari ini. Jangan sampai kita kelewat. Kalau kita kelewat, Masya Allah. Ya. Ibaratnya ketika kita mengendari kendaraan, mengendari mobil, di awal Ramadan gigi 1, masuk gigi 1, lalu kemudian sedikit-sedikit kita pindahkan ke gigi 2, mulai agak kencang. Lalu kemudian pindahkan ke gigi 3. Nah, itu persiapan untuk kencang. Lalu kemudian kita masuk ke gigi 4. Nah, pas di 10 hari terakhir kita polkan giginya masuk ke gigi 5. Kita ngebut. Masya Allah. Jalan tol. Ya. Ibaratnya mah SLJJ, sambungan langsung jarak jauh dengan Allah. Masya Allah. Nah, itu dia. Doa-doa yang langsung diaminkan dan langsung mungkin lebih banyak
terkabulkan oleh Allah Iya. Subhanahu wa taala pada waktu itu. Betul. Termasuk juga waktu sahur. Iya. Ya. Jangan lupa, jangan menyepelekan sahur Sahur kita kita, ternyata. betul. Banyak di sana keberkahan sahur, kemudian juga di sanalah doa-doa kita mustajab sebetulnya. Iya. Mustajab, ya. Jadi kalau habis sahur jangan tidur dulu. Nah, Iya, kebiasaan buruk kita ini. Habis makan tidur, oh jangan. Jangan. Justru di sanalah banyak berkahnya, banyak Betul. beristighfar. Banyak justru kita. beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beristighfar, maka kata Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya di waktu sahur. Iya, betul sekali. Nah, luar biasa kan? Ya, baik. Jadi anak-anakku semua yang insya Allah dimuliakan Allah pada hari ini, ingat tadi tips-tips yang pertama dari Kang Ade, bagaimana ibadah kita harus ditingkatkan, lalu juga bagaimana kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini. Yuk kita gapai bareng-bareng, kita gapai bersama dengan semangat ya. Walaupun kondisi kita sekarang sedang ada pandemi corona, tapi tidak menyurutkan kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Itikaf yang tadinya biasanya di masjid, kita sekarang untuk saatnya wayahna, kalau kata orang Sunda wayah, kita itikafnya di rumah, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian memohon ampun kepada Allah, istighfar. Insya Allah Allah akan kabulkan semua doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mangga. Ya, jangan lupa juga isi diare Ramadannya. Nah, karena itu akan menjadi penilaian kami nanti. Iya, ya. Betul sekali. Jadi jangan disepelekan, hati-hati. Dan sekreatif mungkin karena akan mendapatkan hadiah dari panitia. Wah, luar biasa kan? Ini. Deg-degan saya jadinya kalau dengan hadiah ini. Sekreatif mungkin kita akan memberikan hadiah selain nilai yang bagus. Betul sekali. Akan kami kasih hadiah yang bagus pula. Iya. Oke? Jadi jangan lupakan itu, isi di hari Ramadannya dengan sangat kreatif. Dan insya Allah tentu itu akan menjadi kenang-kenangan kalian ketika nanti kalian sudah masuk ke jenjang berikutnya. Betul sekali. Oke, baik, kita tutup saja dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.